Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 13 Mei 1981, Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh seorang pria yang berkebangsaan Turki bernama Mehmet Ali Aksa. Akibat penembakan itu, Paulus terluka parah dan harus mendapatkan perawatan selama 5 jam penuh. Dan untunglah setelah dirawat, Paus bisa diselamatkan. Sementara itu, Mehmet Ali itu sendiri ditangkap, diadili, dan dijebloskan di dalam penjara. Dan di dalam pengadilan, dia mempunyai banyak alasan kenapa dia menembak Paus. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Paus adalah lambang kapitalisme. Dan yang kedua, dia mengatakan bahwa Paus sebagai pemimpin perang salib. Dan yang ketiga, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang dibayar untuk membunuh Paus. Namun sesungguhnya di balik alasannya ini, sesungguhnya dasarnya adalah kebencian. Hatinya penuh dengan kebencian. Maka dengan kebencian itulah dia nekat melakukan hal yang jahat kepada Paus, bahkan di tengah-tengah umum sekalipun pada saat itu. Inilah yang mendorong dia, inilah yang mengarahkan dia membuat hal yang jahat kepada Paus saat itu. Tetapi apa yang terjadi, sahabat yang dikasihi Tuhan? Setelah sembuh
sembuh dari luka tembak, Paulus mengunjungi Muhammad Ali di dalam penjara. Dan ketika di dalam penjara itulah Paus mengucapkan sebuah kalimat kepada Muhammad Ali. Apa kalimat itu? Aku memaafkanmu sahabat, dan aku mengampunimu. Karena kata ini diucapkan oleh Paus kepada orang yang sudah menembak dan yang sudah membenci dia. Sungguh perkataan yang luar biasa dari seorang Paus. Tetapi kita perlu bertanya, kenapa Paus melakukan hal yang demikian? Karena sesungguhnya Paus melihat Muhammad Ali adalah seperti seekor domba yang tersesat, yang butuh ditolong dan didoakan. Karena itulah Paus dengan tangan terbuka mengampuni, memaafkan, dan menerima dia. Sungguh kisah yang luar biasa, pengampunan yang sejati yang dilakukan oleh Paus kepada orang yang mengkhianati dan melukai dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini kita juga melihat permohonan Paulus kepada Filemon untuk menerima Onesimus yang berkhianat kepada Filemon. Kita tahu bahwa awalnya Onesimus adalah seorang budak yang bekerja di rumah Filemon, yang membantu dia dalam hidupnya sehari-hari. Tetapi Onesimus berkhianat. Dia melarikan diri dan mungkin juga membawa harta Filemon baginya sendiri. Inilah kejahatan besar yang dilakukan oleh Onesimus kepada Filemon. Tentu secara psikologis Filemon pastilah terluka, sedih, dan juga marah atas pengkhianatan tersebut. Sebab budak hamba yang dahulu dipercayainya telah melakukan kesalahan besar kepadanya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, setelah Onesimus bertemu dengan Paulus di Roma saat itu, setelah bertobat saat itu, Paulus kembali mengutus Onesimus agar Filemon menerima dirinya. Mungkin kita perlu bertanya bagi kita sendiri, bagaimana kalau ini terjadi kepada kita? Mungkinkah kita mampu menerima orang yang telah berkhianat kepada kita? Sanggupkah kita menerima orang yang telah melukai hati kita? Mungkinkah Filemon menerima Onesimus kembali karena sudah berkhianat? Sanggupkah Filemon kembali menerima Onesimus yang telah melukai hatinya? Tentu Paulus tahu dan sadar Filemon akan sanggup melakukan itu. Filemon akan dapat menerima Onesimus kembali. Sebab Paulus mempunyai dua alasan yang luar biasa sekali. Alasan yang pertama, bahwa Onesimus itu telah berubah. Dia bukan lagi Onesimus seperti dahulu, yang suka berkhianat, yang melakukan kesalahan besar kepada Filemon. Tetapi dia menjadi Onesimus yang baru, yang bertobat dan berubah 180 derajat. Kenapa Onesimus bisa bertobat? Karena pertemuannya dengan Paulus. Paulus memperkenalkan Kristus dan Injil kepadanya. Maka Injil itulah yang mengubah hati, pikiran, dan karakter Onesimus,
sehingga dia dibaharui menjadi Onesimus yang baru. Bukti Onesimus yang baru itu dia tunjukkan melalui kesungguhannya melayani Paulus di dalam penjara. Inilah alasan yang pertama yang diyakini Paulus, bahwa Filemon pasti akan bisa menerima Onesimus kembali. Lalu alasan yang kedua, yaitu karena kasih dalam Kristus. Filemon itu adalah seorang yang beriman dan yang sudah percaya kepada Kristus. Dia sudah merasakan betapa besarnya, betapa dalamnya, betapa luasnya kasih Kristus di dalam dirinya. Maka melalui kasih yang dimiliki di dalam hatinya itulah dia akan sanggup menerima Onesimus kembali. Melalui kasih Kristus di dalam hatinya, dia akan sanggup menerima Onesimus yang berkhianat menjadi seorang sahabat. Onesimus seorang budak menjadi seorang saudara. Onesimus yang dulu tidak berharga menjadi berharga. Itulah kasih Kristus yang memampukan Filemon melakukannya. Sebab kalau tidak kasih Kristus di dalam hati Filemon, dia tidak akan sanggup mampu menerima Onesimus. Sebaliknya pastilah dia menangkap, menghajar, bahkan menghukum Onesimus sampai menderita. Tetapi Paulus sadar melalui kasih Kristus yang ada di dalam hati Filemon, dia akan sanggup menerima dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka, menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, bahkan lebih daripada itu, sebagai seorang sahabat dan sebagai seorang saudara dalam hidupnya. Sungguh keyakinan dari Paulus tentang kasih dalam Kristus memampukan Filemon untuk menerima Onesimus. Kedua alasan inilah yang diyakini Paulus bahwa Filemon akan menerima Onesimus kembali. Namun pertanyaan bagi kita, apakah akhirnya Filemon menerima Onesimus? Memang di dalam teks, di dalam kitab Filemon ini secara keseluruhan tidak dijelaskan tentang kejadian itu. Tetapi sesungguhnya kita yakin dengan sampainya surat ini kepada Filemon, maka secara tidak langsung memberikan informasi bahwa Filemon sudah menerima Onesimus di dalam kasih Kristus. Onesimus yang awalnya melakukan kesalahan besar, Onesimus yang melakukan perbuatan yang menyakiti hati Filemon, tetapi Filemon di dalam kasih Kristus menerima dia menjadi sahabat dan saudara di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah akan hal ini. Paulus mengampuni orang yang menembak dia karena kasih Kristus. Paulus bermohon kepada Filemon untuk menerima Onesimus karena kasih Kristus. Onesimus berubah menjadi baru karena kasih Kristus. Filemon mampu dan sanggup menerima Onesimus sebagai sahabat karena kasih Kristus. Maka kita yang hidup sekarang ini, kamu dan saya yang hidup sekarang ini, itu hidup karena kasih Kristus. Maka kita harus menunjukkan kasih Kristus yang ada dalam hati ini kepada orang lain. Bagaimanakah kasih Kristus itu teruji dalam diri kita?
bukan hanya dengan menunjukkan mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tetapi kasih Kristus dalam hati ini akan teruji apabila kita mampu dan sanggup mengampuni orang-orang yang melukai, yang berkhianat kepada kita, dan mampu menerima mereka menjadi saudara, menjadi sahabat bagi kita. Itulah sesungguhnya kasih Kristus yang teruji di dalam hati kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus ingat bahwa kita dahulu juga seperti Onesimus. Kita dahulu adalah seorang budak. Kita dahulu berbuat jahat. Kita dahulu tidak berharga dan layak untuk dihukum. Tetapi Yesus Kristus dengan tangan terbuka, Dia kembali menerima kita, menebus dosa-dosa kita, membayar harga yang mahal bagi kita. Kita yang layak dihukum, kita yang berdosa dan mendapatkan murka Allah, tetapi melalui kasih dalam Yesus Kristus, Dia memberikan pengampunan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita. Anda dan saya mendapatkan kasih Kristus yang begitu besar. Maka dengan kasih inilah kita dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dengan kasih inilah kita dimampukan untuk berdamai dengan orang-orang yang melukai kita. Dengan kasih Kristus inilah kita dimampukan untuk menerima orang-orang yang berbeda dengan kita. Sebab Tuhan sudah menjadi sahabat bagi kita, maka kita juga harus sanggup menjadi sahabat bagi semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.